Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu pertama bulan September tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 5 September tahun 2022, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-23 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema berbuat baik atau sahabat Kuntum yang terkasih. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 5 ayat 5 sampai dengan 7 dan ayat 12, bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 9 sampai dengan 14 dan Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin, tanggal 6 September tahun 2021, tanggal 7 September tahun 2020, dan tanggal 9 September tahun 2019. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan. Mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11, Yesus Kristus kembali dihadapkan pada peraturan hari Sabat. Sama seperti pada bacaan Injil hari Sabtu tanggal 3 September 2022 minggu lalu yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5, lagi-lagi dua pilihan disodorkan, yaitu antara peraturan untuk hidup manusia atau hidup manusia untuk peraturan. Yesus Kristus jelas memilih yang pertama, sementara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memilih yang kedua. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mengabaikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena terus memperjuangkan perbuatan baik, apapun tantangannya, sehingga ia kemudian menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya di sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Banyak hal bisa kita renungkan dari perbuatan Yesus Kristus tersebut, seperti apakah aturan yang selama ini kita buat dalam hidup kita sungguh-sungguh membebaskan kita atau justru menghalangi kita untuk berbuat baik? Apakah kehadiran kita mendukung terwujudnya hal-hal baik dari Allah Tritunggal Maha Kudus sehingga menyelamatkan banyak orang atau justru menghalangi hadirnya karya keselamatan Allah Tritunggal Maha Kudus? Apakah kita punya keberanian untuk memperjuangkan hal baik seperti Yesus Kristus, atau malah kita mudah terperangkap oleh ketakutan dan keinginan untuk mencari aman bagi diri sendiri? Sahabat Kuntum yang terkasih, kita adalah makhluk Allah Tritunggal Maha Kudus yang istimewa, dengan akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Pilihan untuk berbuat baik menjadi bermakna dan bernilai di tengah pilihan untuk berbuat jahat,
karena kita bukanlah robot yang diprogram hanya untuk melakukan tindakan tertentu saja. Mengusahakan yang baik untuk kehidupan bersama adalah wujud syukur dan tanggung jawab hidup kita atas kehidupan yang telah dianugerahkan Allah Tritunggal Maha Kudus kepada kita selama ini. Semoga sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita boleh menjadi terang dan garam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat memulai minggu baru, selamat pagi dan salam.